Battle Through the Heavens God. The Flame Emperor. Episode 2031. Akhirnya, pengingat ramah untukmu. Orang-orang di papan catur kehilangan semua kekuatan mereka. Mereka seperti manusia. Keterampilan bertarung mereka, api suci, Del akan jatuh dari jalur tiang, dan item yang dijatuhkan akan meningkatkan kekuatan serangan, kekuatan pertahanan, dan vitalitas mereka. Mari bantu kamu, semoga beruntung. Sarjana jahat mempesona itu berkata dengan lembut dan anggun, seolah-olah dia sama sekali tidak takut pada Xiao Yan, sebaliknya ada sentuhan fanatisme di hatinya. Dengan suara, seluruh ruangan menjadi gelisah, dan singgasana hitam serta papan catur tengah singgasana putih berayun dengan cepat, dan bidak-bidaknya berayun dengan teratur. Suner, Raja, melihat posisi di belakang papan catur putih, kata Raja, muncul di atas sosok Suner, Xiao Yan merasa lega. Tampaknya pertempuran ini harus dilakukan dengan perlindungan Suner sebagai intinya, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa dia dapat dengan jelas melihat orang-orang di hutan kematian, tetapi dia tidak dapat berkomunikasi dengan Suner dan yang lainnya. Penjaga, kedua tetua, perunggu dan Guyulan. Setelah beberapa saat, Suner dan kedua tetua roh juga merangkak bersama. Mereka sangat dekat dengan Suner, dan kata-kata di belakang mereka menunjukkan identitas mereka. Pengorbanan, Guyuan, Jenderal, Guyuan dan Penatua Agung Gu Tianyan. Mayat itu, dua orang yang mengatur urusan zaman dahulu, Gu Qing dan Gu Li. Scout, dua komandan tentara kekaisaran, Gu Li dan Gu Su. Posting, Gur, hantu, kaisar yang tiada taranya. Melihat semua bagian di sini perlahan mulai terbentuk, Xiao Yan terus bergumam dan mengangguk, dan gelombang mengejutkan muncul. Orang-orang ini, kecuali Gu Yuan, Suner, kaisar tak tertandingi, dan Gu Yuan, 8 lainnya semuanya adalah roh, dan mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat dihormati di antara orang-orang kuno. Kekuatan mereka mencapai jajaran Dewa Pertarungan Bintang 8, dan mereka adalah sekarang dipilih sebagai Fang Qizi Putih. Saya khawatir niat sarjana roh jahat itu sangat jelas. Dia ingin menyiksa dirinya sendiri dengan papan catur hidup dan mati, sehingga dia bisa menyaksikan jatuhnya pembangkit tenaga listrik ini dengan matanya sendiri. Saatnya mulai bermain catur. Setelah semuanya siap, sarjana jahat itu berkata dengan anggun. Di sisi hitam, kecuali posisi keempat orang yang salah, 8 lainnya sama persis dengan putih. Di papan catur putih terdapat tubuh jiwa mereka, sedangkan di sisi hitam terdapat tubuh mereka, tubuh yang dikendalikan oleh ras jahat asing. Selain itu, 4 sisanya juga digantikan oleh 4 pembangkit tenaga listrik dari klan jahat ekstrateritorial. Kaisar Heifang adalah sumber kejahatan yang mengendalikan Gu Yuan. Orang ini adalah pemimpin cendekiawan Xie Mei yang cakap. Qin Mo, yang kini dilempar ke papan catur hidup dan mati oleh cendekiawan Xie Mei, juga banyak mengeluh. Pengorbanan, pesulap catur, pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Salah satu jenderal, Iblis Buku, adalah pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Hantu, lukisan setan, pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Untuk sementara waktu, seluruh papan catur menjadi sangat sunyi, dan papan catur itu sendiri adalah hutan kematian. Pada saat ini, hutan kematian, daratan naik, mengubahnya menjadi papan catur, dan momentum luar biasa di hutan menahan mereka. Semua kekuatan, baik putih atau hitam, hanya bisa diam di tempatnya. Ada banyak kotak di papan catur, dan ada batas sungai di tengahnya. Jika melewati batas tersebut, kamu akan menghadapi serangan lawan. Petik 2. Itu dia. Segera, Xiao selesai meletakkan bidak caturnya, matanya menjadi dalam, dan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Dan ketika Xiao Yan meletakkan bidak catur tersebut, tubuh Suner dan yang lainnya di hutan kematian juga dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Mereka tidak dapat melawan, mereka hanya bisa berdoa dalam hati dan mempercayai Xiao Yan. Seluruh papan catur memiliki 8 baris dan 10 langkah, dengan total 80 kotak, dan cara Xiao Yan menempatkan bidaknya juga sangat aneh, menempatkan 12 kotak di tepi kiri dan kanan, membiarkan bagian tengahnya kosong. Gameplay papan catur ini agak mirip dengan Lu Zanqi. Masing-masing pihak memiliki 12 bidak, dan identitas di balik bidak tersebut hanya diketahui oleh masing-masing pemain.
Papan catur ini tidak hanya menguji kekuatan papannya saja, tetapi juga menguji keberanian kedua belah pihak. Mingki lebih menakutkan dan mengasyikkan. Sekarang kamu sudah siap, mari kita mulai. Sudut mulut cendekiawan jahat yang mempesona itu menjadi hiruk-pikuk, dan setiap kali dia menjalani ujian papan catur hidup dan mati, akan seperti ini, karena di matanya, bawahan di belakangnya hanyalah semut yang mengabdikan diri pada seni. Sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan ini. Di sini, waktu berlalu dengan cepat, seluruh tubuh Xiao Yan menjadi tegang, semangatnya terangkat ke atas, dan dia segera memimpin. Xiao Yan pertama-tama memindahkan tiang terakhir Guer ke tengah papan catur sejauh 3 kotak. Posisi bergeraknya jelas merupakan garis lurus, dan dia berada di faksinya sendiri. Bahkan jika beberapa senjata jatuh di jalur tiang, senjata tersebut akan terhindar dari pengambilan oleh lawan. Hehe, melihat tindakan Xiao Yan, sarjana jahat itu tersenyum dingin, dan segera bidak catur melintasi batas sungai dan sampai ke perkemahan Xiao Yan. Seluruh papan catur dibagi menjadi 8 baris dan 10 kolom di kiri dan kanan, dan untuk mencegah lawan menyerang dengan gegabah, Xiao Yan membiarkan 3 baris pertama di batas sungai kosong. Jiu Xuan Chong Ming Yan, ditambah 1 kesehatan. Melihat serangan sengit dari cendekiawan jahat dan menawan itu, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa sebuah tanda muncul tepat saat dia melewati pos tersebut. Secara alami, benda ini bukanlah sumber api suci, melainkan hanya sebuah jalan di papan kehidupan dan kematian, namun tidak ada yang bisa melanggar aturan papan kehidupan dan kematian. Oh, itu bagus, tapi jika kamu tidak mengambilnya selama 3 putaran, otomatis akan hilang, jadi, sudahkah kamu memutuskan kepada siapa akan memberikannya? Sarjana CMA tidak menyangka Xiao Yan seberuntung itu, dan langsung tertawa, tapi itu juga masalah waktu. Lokasi dan identitas postingan Xiao Yan telah ditentukan. Postingan White Fang, Guer. Berikan padamu. Melihat hal ini, Xiao Yan tidak terlihat kaget, dan segera memberikan benda ini kepada salah satu jenderal, Gu Tianyan, sehingga kekuatan serangan Gu Tianyan adalah 2 dan nilai kesehatannya adalah 2. Di sini, www.metelnovel.com, pada saat ini, Xiao Yan dengan sengaja memindahkan Gu Tianyan ke posisi belakang, menciptakan sepasang ini rajaku, memberinya perlindungan kesehatan, dan menariknya kembali untuk bersembunyi di salju. Orang ini, melihat cara Xiao Yan bermain catur, sarjana jahat dan menawan itu menjadi curiga. Biasanya, dengan harta seperti nilai kehidupan ditambah 1, orang biasa secara alami akan memberikannya kepada raja masing-masing untuk memastikan kelangsungan hidup mereka, tetapi perasaan yang diberikan Xiao Yan kepada cendekiawan CMA tidaklah sesederhana itu. Di sini, setelah ragu-ragu beberapa saat, cendekiawan Xie Cham membawa seluruh benda miliknya ke seberang sungai dan memasuki kemah Xiao Yan. Serangan luar angkasa sepertinya ditujukan untuk membunuh bidak Xiao Yan, bersih. Orang ini, serangan yang sangat sengit. Melihat ini, Xiao Yan langsung mengerutkan kening. Mengandalkan pengalaman cendekiawan kegelapan, Xiao Yan tidak meragukan keaslian kata-kata yang diucapkan oleh cendekiawan jahat dan menawan itu. Begitu orang kuat itu jatuh di papan catur hidup dan mati, saya khawatir itu adalah kejatuhan yang sebenarnya, dan Xiao Yan ingin menjamin kehidupan yang salah dari 12 orang, telah menganggap pertahanan sebagai pelanggaran, tetapi semakin Xiao Yan seperti ini, semakin bangga wajah sarjana jahat dan menawan itu, sepertinya dia sudah bisa menebak pikiran Xiao Yan. Saat ini masih belum ada kerugian di papan catur hidup dan mati, namun pertarungan 1 serangan dan 1 pertahanan, saya khawatir tidak akan bertahan lama, dan akan runtuh dalam sekejap, karena cendekiawan CMA adalah jelas seorang ahli catur, dan serangan agresifnya metodenya mencengangkan. Episode 2032. Untuk sementara, tekanan Xiao Yan meningkat pesat. Tampaknya tidak peduli seberapa realistis dia membuat penutup mata untuk memikat sarjana jahat dan menawan agar tertipu, dan mencoba mengambil kesempatan untuk menyerang, dia akan terlihat dengan sempurna, dan kubu Xiao Yan telah melakukannya. 6 bidak catur ditutupi dengan cendekiawan jahat dan menawan berada dalam bahaya. Dari 6 bagian, Xiao Yan hanya menganalisis identitas sebenarnya dari kedua bagian tersebut. Pengintai itu adalah tubuh Gu Su, dan mayatnya adalah tubuh Gu Qing. Adapun 4 lainnya, mereka tidak terdeteksi karena pertahanan mereka yang terus-menerus. Di sisi lain,
Cendekiawan si Enchanted telah mendeteksi kelima bidak catur Xiao Yan, dan karena sifat khusus dari bidak hantu bidak tersebut tidak menghilang hingga terdeteksi. Di saat yang sama, di hutan kematian. Di papan catur, angin dan ombak tampak tenang, namun nyatanya, terjadi hujan darah yang sangat dahsyat di hutan kematian. Di hutan kematian, orang-orang berpindah satu demi satu. Meski mereka saling bertarung dan bahkan mengenal satu sama lain, mereka sama sekali tidak mengetahui identitas satu sama lain. Setiap kali mereka bergerak, setiap kali mereka mencoba, akan ada helaan napas. Sial, aku tidak bisa terus seperti ini. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, Raja Suner, dan kedua penjaga itu cukup dekat, dan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Saudara Xiao Yan terlalu berhati-hati, kita semua perlahan-lahan akan dimakan oleh para cendekiawan yang jahat dan menawan. Suner juga mengangguk sambil berpikir, dia secara alami tahu bahwa Xiao Yan sangat malu untuk membiarkan lebih banyak orang hidup. Dia di sini untuk membuat lebih banyak dari kita hidup. Tapi papan catur hidup dan mati tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan lawannya adalah pemain catur yang kuat. Kedua penjaga, Bronze dan Gu Yulan, saling memandang. Saudara Xiao Yan, ayo kita coba, tidak peduli apakah kita berhasil atau gagal, kita tidak menyesal. Suner sangat mengenal Xiao Yan, dan segera mengangkat kepalanya ke langit dan meraung panjang. Weng berdengung. Meskipun Xiao Yan tidak dapat berkomunikasi dengan mereka, suara Sun tanpa henti mencapai telinga Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar, seolah dia memahami sesuatu. Huhu, kalau begitu mari kita mulai serangan balik. Xiao Yan sepertinya telah membuat keputusan besar. Alih-alih kekhawatiran dan ketakutan di matanya, semangat juang agung yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul, langsung dengan Jenderal Tian Yan kuno, pengorbanan Gu Yuan dan pengintai Guli, memasuki kamp sarjana jahat dan menawan, tetapi Xiao Yan diam-diam membawanya bidak catur pada bidak catur pengorbanan. Oh, apakah kamu sudah memulai serangan balik? Itulah yang menarik. Melihat perubahan 180 derajat Xiao Yan, sarjana pesona Xie berhenti mencibir dan menjadi serius. Menyerang. Xiao Yan menggerakkan Jenderal Gu Tianyan secara langsung, dan menyerang lawan dengan bidak catur gelap, tidak diragukan lagi menunjukkan mati lemasnya. Melalui pertempuran tadi, Xiao Yan mungkin telah menebak bahwa bidak ini adalah penjaga musuh. Mencicit. Bidak catur hitam, nilai kesehatannya berkurang 2. Suara Sansekerta kuno, seperti kombinasi kekuatan gelap dan kekuatan jahat, terdengar di papan catur, dan kekuatannya tak tertandingi. Nilai kesehatan asli penjaga itu adalah 2. Sekarang dia diserang oleh sang jenderal, nilai kesehatannya turun menjadi 0, tetapi dia tidak menghilang. Jika dia ingin menghilang, hanya jika nilai kesehatannya mencapai angka negatif. Tidak, kita harus kembali ke pertahanan. Melihat Xiao Yan tiba-tiba berubah dari menyerang menjadi bertahan, pesona cendekiawan Xie merasakan tekanan yang sangat besar. Penguasa abadi kuno, tambahkan 1 kekuatan serangan. Menyerang. Petik 2. Instruksi tertib dilakukan perlahan di bawah ekspresi bermartabat Xiao Yan. Setelah beberapa saat, kedua penjaga dari sisi hitam dipenggal seluruhnya oleh Xiao Yan. Di sisi lain, tempat Xiao Yan masih ada 12 bidak catur, hanya saja di antara mereka, bidak catur umum Gu Tianyan tidak memiliki kesehatan, dan jika dia diserang, dia mungkin akan jatuh sepenuhnya. Gu Tianyan adalah tetua agung dari klan kuno, dan kekuatannya mendekati kekuatan Dewa Pertarungan Bintang 8. Dia dibawa ke dalamnya dari sisi hitam ketika papan catur sedang kacau. Xiao Yan tidak ingin membiarkannya jatuh. Bagaimanapun, kekuatan seperti itu hanya untuk klan kuno, mempunyai posisi penting. Setelah membunuh kedua jenderalku, apakah kamu masih ingin lari? Tentara memanggil kembali, dan Sarjana Xie Cham membungkus sepenuhnya bidak catur Xiao Yan. Sial, aku ceroboh. Melihat penampilannya, Xiao Yan juga mengerti bahwa orang ini sedang memasang antrean panjang dan menangkap ikan besar. Dia segera menggunakan 2 penjaga untuk menariknya, jadi dia ingin memenggal kepala bidak catur umumnya, dan dia jahat dan menawan. Sarjana tersebut menduga bahwa bidak catur kurban itu berisi catur raja, jadi pembunuhannya begitu sengit. Kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu bisa menghentikannya. Saat berikutnya, mayat dan pengintai bergerak maju,
menyerang bidak catur Xiaoyan, mencoba mendeteksi mayat dan hantu untuk memastikan bahwa serangan mereka mudah dilakukan. Haha, di hutan kematian, tubuh roh Gu Tianyan melihat Ki suram yang menyesakkan di sekitarnya, melihat kesehatannya yang sekarat, dan segera menatap Gu Yuan, pendeta di sampingnya, dan mencibir. Adik Xiaoyan, lepaskan dan serang. Bahkan jika orang tua ini mati, dia akan menyeret salah satu jenderal lainnya ke kematiannya. Manusiaku yang dahulu, tidak pernah ada orang yang rakus hidup dan takut mati. Suara bernada tinggi Gu Tianyan mengandung sedikit kegilaan. Dia secara alami mengetahui situasinya, tetapi untuk membiarkan Xiaoyan membantu orang-orang kuno mengatasi kesulitan, dia bertindak sebagai penatua yang hebat, sulit untuk disalahkan. Menyerang. Xiaoyan memindahkan bidak catur Jenderal Gu Tianyan dengan susah payah, dan menyerang bidak catur Jenderal musuh, Sumo. Buk Demon hanya memiliki satu health tersisa, dan diserang oleh Checker dengan kekuatan serangan 2, dan langsung dimusnahkan. Shogun Hitam, Sumo, Shogun Putih, Gu Tianyan, kesehatannya habis, lepaskan papan caturnya. Suara sedingin es terdengar, dan kemudian kedua tubuh menghilang pada saat bersamaan. Saat sosok di papan catur menghilang begitu saja, di hutan kematian, tubuh keduanya langsung hancur seperti kaca. Tidak ada jejak nafas atau kekuatan jiwa yang tertinggal, dan mereka menghilang sama sekali di sini. Penghilangan, atau kematian, atau kejatuhan seperti ini, saya khawatir hanya malaikat kuat legendaris yang memiliki peluang untuk bangkit kembali. Sialan, melihat bidak catur umum Xiaoyan yang sekarat benar-benar memberinya bidak catur umum yang besar, sarjana jahat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Aku adalah seekor domba yang memasuki mulut harimau. Senior, maafkan aku. Air mata menggenang di mata Xiaoyan, kebenaran Gu Tianyan jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia biasa. Dia menggunakan pengorbanannya sendiri untuk membuka jalan bagi kemenangan Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan masih memiliki 11 buah catur tersisa, sedangkan cendekiawan pesona Xie hanya memiliki 9 buah catur tersisa. Aku tidak percaya kamu bisa terus melakukan ini selamanya. Lihat saya. Sambil berbicara, sarjana roh jahat itu berjalan melewati batas sungai dengan seluruh nafasnya di belakangnya, dan meraung ke arah Xiaoyan tanpa henti. Untuk sementara waktu, bidak catur kurban di kamp lokal di kedalaman Xiaoyan tetap tidak bergerak, yang sepertinya merupakan jebakan konspirasi. Xiaoyan bertaruh apakah penilaian sarjana itu benar. Cendekiawan Xie Mei jelas ingin mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencegat mundurnya Xiaoyan. Jika bidak kurban Xiaoyan dilengkapi dengan bidak raja, saya khawatir kali ini papan catur hidup dan mati sudah menang atau kalah. Namun jika badan kurban bukan raja, saya khawatir sarjana yang jahat dan menawan juga akan menjadi diri sendiri, mengalahkan. Untuk sementara waktu, dalam seluruh situasi pertempuran, kekuatan sarjana sihir jahat menjadi semakin lemah, dan seluruh papan catur hidup dan mati memasuki momen terakhir. Episode 2033. Jangan meremehkanku. Melihat dirinya sudah dirugikan di papan catur, sarjana jahat itu segera menunjukkan kemampuan caturnya yang luar biasa. Langsung mengingat kembali semua bidak catur, bahkan bidak catur hantu yang terdeteksi oleh Xiaoyan, dan mengerahkan mereka bersama-sama untuk kembali ke kamp masing-masing, dan mengepung semua bidak catur Xiaoyan yang telah menembus jauh di belakang musuh. Para pengintai, mayat, dan semua bidak catur termasuk jenderal pengorbanan dimobilisasi, dan mereka agresif, jelas bersiap untuk melancarkan serangan yang mengerikan. Di hutan kematian, Gu Yuan dan yang lainnya melihat bidak catur yang bergerak dengan keras, dan segera menghela nafas lega, pengorbanan penatua Gu Tianyan tidak sia-sia. Angin yin menderu-deru, dan bau angin yang bertiup ke arah mereka membasuh hati mereka, tetapi mereka tidak memiliki rasa takut, dan sekarang hanya keterampilan tipuan ini yang dapat mengembalikan situasi. Akhirnya sampai di sini. Melihat sarjana jahat yang mempesona itu benar-benar tertipu, Xiaoyan akhirnya merasakan sedikit kelegaan di hatinya. Dia menggunakan pengorbanan dan beberapa bidak catur sebagai umpan untuk menembus bagian belakang musuh, dan dia benar-benar tepat sasaran. Karena kamu siap melancarkan serangan umum, maka aku akan menemanimu menjadi gila. Xiaoyan tertawa, beberapa bidak di belakangnya perlahan menggeliat, dan berjalan tepat melintasi sungai untuk menyerang musuh. Aneh, tidak heran bidak catur yang dikorbankan itu bukan rajanya.
Jika ini masalahnya, aku khawatir situasi kita. Melihat Xiao Yan juga mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tahu bahwa situasinya tidak baik, dan rasa jijik di sudut mulutnya akhirnya mereda, dan kekhawatiran yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhinya. Takut, bidak catur pengorbanan, keluarkan untukku. Melihat adegan ini, Xiao Yan meraung keras. Segera, cahaya redup di atas bidak catur pengorbanan bersinar terang, dan bidak catur dilepaskan secara perlahan. Apakah itu raja? Merasakan bidak catur yang agung muncul dari bidak catur pengorbanan, cendekiawan jahat dan menawan itu buru-buru bertanya. Serang aku. Xiao Yan mengabaikannya, dan segera mengendalikan unit baru yang muncul dari bidak catur pengorbanan untuk menyerang sarjana jahat itu. Retakan. Sebuah suara yang menghancurkan muncul, dan bidak dikam sarjana jahat yang mempesona dimakan habis oleh Xiao Yan, dan Xiao Yan sangat pintar, hanya menempelkan bidaknya pada batas 1 atau 0 kesehatan, unggul. Bidak catur umum. Melihat ia kehilangan 3 buah catur didu, cendekiawan CMA pun mengetahui bahwa kali ini ia kalah. Jenderal, kamu kalah. Xiao Yan mengepung beberapa bagian terakhir dari cendekiawan pesona Xie dalam satu gerakan, dan segera menemukan kaisar dan mengelilinginya. Untungnya, kali ini tidak ada bahaya, tetapi papan catur hidup dan mati ini menyebabkan Xiao Yan kehilangan Gu Tianyan, tetua klan kuno, dan Guli. Saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali sebuah kota, jika tidak, tanpa pengorbanan keduanya, saya khawatir. Dan yang paling tidak disangka Xiao Yan adalah bahwa sarjana jahat dan menawan itu begitu sombong sehingga dia benar-benar menggunakan bidak catur kaisar sebagai pion, yang membuat Xiao Yan gemetar beberapa saat. Hehehe, cekikikan. Melihat kegagalan papan catur hidup dan mati, suara sarjana jahat itu menjadi jahat, gelombang panik meraung perlahan, matanya hanya menyusut, dan langsung tenggelam. Mata itu sangat menakutkan dan menakutkan. Orang ini, melihat ini, Xiao Yan dengan cepat menjadi waspada untuk mencegah sarjana roh jahat menggunakan konspirasi dan trik apapun. Papan catur hidup dan mati telah berakhir, dan putih menang. Sisi hitam telah dikalahkan. Sebuah suara panjang perlahan muncul, dan kemudian dunia bergetar tiba-tiba, cahaya hitam tertinggi dari langit, seperti bayangan hitam yang mendominasi dunia gelap, kehampaan tidak terpengaruh olehnya. Kontrolnya runtuh, dan di atas bayangan, telapak tangan tiba-tiba terbuka, dan sebuah tamparan menamparkan sarjana roh jahat itu. Puff! Dengan sebuah suara, sarjana roh jahat itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuh, jiwa, dan bahkan seluruh tubuh kekuatan jahatnya langsung dihancurkan olehnya, berubah menjadi butiran pasir gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan tenggelam seluruhnya di sini. Saya khawatir orang ini bahkan tidak berpikir bahwa dia akan mati, apa yang disebut seni sempurna sebenarnya mengorbankan nyawanya sendiri. Dong, dong, dong. Di saat yang sama, di hutan kematian, papan catur juga roboh. Tubuh pembangkit tenaga listrik kuno yang terikat dan dikendalikan oleh kekuatan jahat pertama-tama bergetar, dan jejak aura jahat meninggalkan tubuh mereka, dan tiba-tiba didominasi oleh dunia gelap ini. Mengambil kembali. Itulah Raja Kegelapan, penguasa tertinggi dunia bawah, dan orang kuat yang berdiri bahu-membahu dengan Raja Dunia Bawah. Kekuatannya telah melampaui seluruh dunia. Yang paling dia sukai adalah menciptakan beberapa alat aneh yang mirip dengan papan catur hidup dan mati, memberikan kekuatan yang cukup pada beberapa makhluk untuk menghargai permainan ini, sehingga bisa mendapatkan jiwa dan nyawa si pecundang, dunia bawah, sebagai makhluk di dunia bawah, tidak bisa menjadi supernatural selamanya. Master dunia bawah kegelapan melihat bayangan yang menjulang ini dan mau tidak mau berkata pada Xiao Yan. Pria yang menarik, bayangan hitam, penguasa dunia gelap, menatap Xiao Yan sedikit, dan tiba-tiba menghilangkan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya. Retakan di kehampaan terbuka, perlahan menghilang, dan kembali ke dunia bawah. Weng berdengung. Dengan sedikit gesekan darinya, Xiao Yan hanya merasakan 5 guntur tiba-tiba menghantam bagian atas, dan darah di tubuhnya menjadi sangat dingin. Aura kematian menekannya dari bawah ke atas, membuatnya tidak bisa bergerak. Penguasa dunia dapat dengan mudah membunuhnya hanya dengan pandangan sekilas. Simpulnya, sudah berakhir. Papan catur hutan kematian runtuh, dan berubah menjadi hutan biasa. Butiran pasir materi gelap di Suner dan lainnya perlahan menghilang, tubuh mereka melayang sedikit,
dan samar-samar kembali ke alun-alun kuno, di atas. Setelah istirahat, di alun-alun kuno, kami menang. Puluhan ribu tetua mau tidak mau melihat tubuh Xiao Yan yang menemui jalan buntu di altar, dan bergumam datar di sudut mulut mereka. Yah, aku menang. Gu Yuan dan yang lainnya saling berpandangan, kali ini nama Xiao Yan tak terlupakan. Papan catur hidup dan mati tadi sepertinya berumur pendek, namun hanya orang-orang yang menjadi bidak catur yang mengetahui situasi-situasi mendekati kematian. Itu tidak lain adalah kembali dari gerbang neraka. Jika bukan karena pengorbanan beberapa tetua dan keterampilan keterampilan superior Xiao Yan, www.novelringan.com, saya khawatir. Tetua dan anggota klan, kembalilah ke tubuhmu. Klan kuno mengalami perubahan besar dan memulihkan tatanan dunia kuno, kamu harus merepotkan para tetua. Tubuh Suner melayang dan pergi ke Xiao Yan di altar langit. Saudara Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Suner dengan lembut mendatangi Xiao Yan dan bertanya dengan wajah penuh perhatian, kulitnya putih dan merah muda, dan terlihat sangat mempesona di bawah sinar matahari, seperti wanita yang mulia dan cantik, anggun dan anggun. Sangat bagus. Suner, mari kita lepaskan api suci bersama-sama untuk memurnikan jejak kejahatan terakhir di sini. Xiao Yan dengan paksa menahan kelainan di tubuhnya, dunia bawah terlalu terlibat, dia tidak ingin Suner khawatir, jadi dia dengan lembut menarik tubuh Suner. Dengan tangan giok yang ramping, pada keduanya, suci yang mempesona api perlahan membubung dari kota kuno di langit, bersinar seperti matahari yang menusuk, menerangi seluruh dunia kuno. Aura aneh di tubuh kami menghilang. Lubang kecil di lehernya juga hilang. Hidup orang dahulu. Jutaan orang biasa di bawah meraung perlahan, dan segera berlutut dan menyembah banyak orang kuat kuno di kota kuno langit. Kali ini, malapetaka klan kuno baru saja berakhir. Meskipun tidak ada bahaya, namun tetap saja dingin. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang mau mengulangi papan catur hidup dan mati yang menakutkan ini. Episode 2034. Bencana zaman dahulu, segala sesuatu terjadi di dunia kuno, dan tidak ada berita dari awal sampai akhir, jadi sejak hari bencana itu berakhir, orang-orang zaman dahulu benar-benar sibuk. Pertama, Gu Yuan mengakui kesalahannya, menghukum dirinya sendiri berdasarkan aturan klan kuno, dan bersiap untuk menghapus semua orang di tubuhnya untuk membantu Suner bereinkarnasi sepenuhnya, dan melangkah ke reinkarnasi dalam satu gerakan. Hentikan, turunkan menjadi wakil kepala keluarga, dan tunggu pengiriman dari kepala keluarga Gu Suner. Di masa depan, dia akan membunuh suku-suku jahat di luar wilayahnya, sehingga dia bisa disalahkan dan mendapat pahala. Yang kedua adalah memahkotai Gu Suner, dan menganggapnya sebagai patriark baru dari klan kuno, dan mengendalikan urusan klan, tetapi bagi dunia luar, Gu Yuan masih menjadi patriark, untuk membingungkan publik dan menutupi identitas Suner, dan kemudian menjadi ketua tetua Gu Tianyan dan tetua kelima Gu Er mengadakan pemakaman paling hikmat. Jatuh ke papan catur hidup dan mati, bahkan jika Gu Yuan bintang 8 Douxian berhasil menyentuh kekuatan reinkarnasi, tidak mungkin. Ketiganya berusaha memulihkan beberapa hal yang telah dikuasai oleh klan jahat asing selama beberapa dekade, tetapi untungnya klan kuno memiliki latar belakang yang luar biasa, dan karena kesombongan sarjana yang jahat dan menawan, tidak lama setelah membayar sejumlah uang yang agak lemah, harga orang dahulu juga dipulihkan seperti sebelumnya, dan vitalitasnya terlihat. Pada akhirnya, banyak orang kuat dari klan kuno bergabung bersama untuk memanggil tetua klan. Setelah mendapatkan para penatua, mereka berdamai satu sama lain, tetapi mereka hanya masuk ke dalam retret yang dalam, dan ini selesai. Pada bulan Januari, klan kuno, baik di kota tempat tinggal pengikut di tanah atau di kota kuno di langit, sangat sibuk. Beberapa orang kuat memulihkan kekuatan mereka untuk menghadapi suku-suku jahat di luar wilayah, dan beberapa penjaga biasa menjaga dan memulihkan dunia kuno. Urutan musibahnya adalah bagi yang berjasa dalam musibah tersebut akan diberi pahala, dan bagi yang melakukan kesalahan akan diberi hukuman, serta pahala dan hukumannya akan ditentukan dengan jelas. Pada saat ini, jauh di dalam kota kuno langit, di rumah besar tempat tinggal para leluhur kuno. Banyak api di mana-mana, lampion merah bergoyang, dan ada beberapa stiker merah meriah di plakat pintu dan kusen pintu. Cukup meriah, layaknya istri yang baru menikah. Ah wow, Xiao Yan dengan lembut membuka pintu, berbaring dan berkata dengan mengantuk.
Awalnya saya mengira malapetaka klan kuno sudah berakhir, dan saya akan bisa sedikit bersantai, tapi siapa sangka semua urusan klan kuno menumpuk di kamar kerja Suner. Suner, Xiao Yan mau tidak mau menyelesaikannya dengan tangannya, baru kemudian dia memiliki lingkaran hitam yang sangat serius di bawah matanya. Namun, yang paling membuat Xiao Yan tertekan adalah kekuatannya sendiri. Klan kuno mengatakan bahwa pertempuran itu mudah, tetapi kenyataannya tidak. Namun, kekuatan Xiao Yan masih berada di puncak mendiang bintang 7 Douxian, dan dia masih agak jauh dari kesempurnaan, dan Xiao Yan selalu merasa bahwa itu karena mengolah jue pembakaran atau menelan api suci. Terlalu banyak, menulis beberapa langkah terakhir sendiri, jauh lebih sulit untuk ditembus dibandingkan yang lain. Namun, dia tidak iri dengan warisan Suner dari 9 segel reinkarnasi Raja Api yang mendalam, dan perolehan 9 api Chongming yang mendalam. Sebaliknya, dia merasa bersyukur. Setidaknya dia punya kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun saya tahu bahwa Suner adalah perkenanan Tuhan, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia telah berjuang selama beberapa dekade untuk menerobos ke tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 7, Suner secara langsung menyerap warisan dari generasi nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya, klan kuno, dan dia melampaui hatinya dalam satu gerakan. Demi kesuraman, mungkin inilah yang disebut keluarga generasi kedua. Saudara Xiao Yan. Saat Xiao Yan mendorong pintu hingga terbuka, sosok cantik dan berwarna-warni muncul dari debu dan lincah seperti peri. Penampakan tidak makan kembang api seperti peri yang turun dari bumi, sangat menawan. Kamu sudah selesai. Melihat ini, Xiao Yan mau tidak mau berkata dengan sedikit kesusahan. Sejak Suner menjabat sebagai kepala keluarga dari klan kuno, dia telah menghadapi segala macam masalah dan sangat kuyuh. Jadi dia hanya bisa meninggalkan Xiao Yan sendirian di ruangan kosong. Yah, kita semua sudah selesai, dan sisanya diserahkan kepada ayah dan senior Gu Yuan. Suner memeluk lengan Xiao Yan dan menggoyangkannya sedikit, dengan tatapan centil, jelas mengetahui bahwa Xiao Yan bosan akhir-akhir ini. Hal ini membuat Xiao Yan merasa tidak berdaya untuk beberapa saat. Ayah benar-benar keji, kenapa kamu begitu meriah? Dia memeluk Xiao Yan dan memasuki kamar kerjanya seperti lem seperti cat. Melihat stiker merah dan meriah di mana-mana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang pipi merah mudanya. Ada semburan warna merah tua. Nyonya, melihat Suner seperti ini, Xiao Yan langsung meledak dalam ekstasi. Tangannya sedikit berubah, dan dia memegang pinggang Willow Suner di tangannya, matanya menjadi berapi-api. Mendengus, Kailin dan Mu Yingying tidak memberikannya sendiri. Jadi sepertinya mereka hanya bisa memulai dari Suner. Orang jahat besar. Suner juga tiba-tiba menyadari sesuatu dan mendengus pelan, tapi tidak meronta. Titik. Suara yang tersisa masih tersisa, klan kuno terus makmur, dan setelah peristiwa besar ini, saya khawatir klan kuno akan lebih berhati-hati terhadap klan jahat asing, dan klan jahat asing mengendalikan 2 raja klan kuno, dan pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Douxian Bintang 8 telah jatuh. Saya khawatir ini juga kerugian besar. Di antara ras jahat luar angkasa, kekuatan raja berada di atas 8 bintang, mirip dengan tinta raja darah, sarjana roh jahat, dan petarung abadi bintang 8 hanyalah raja. Di antara klan jahat ekstrateritorial, selain beberapa pusat kekuatan jahat asli, ada banyak yang dipindahkan ke klan jahat ekstrateritorial dari 1000 dunia besar, jadi mereka tidak akan digunakan kembali. Di sisi lain, setelah orang dahulu menyelesaikan masalah internal mereka, dunia kuno terbuka dan kembali ke mata semua orang di benua Douyun. Meskipun ada banyak rumor di benua Douyun, karena latar belakang zaman dahulu yang menakutkan, hanya berbicara secara pribadi. Saudara Gu Yuan telah menghadapi banyak hal akhir-akhir ini. Ini benar-benar kerja keras. Saya akan memberitahu Anda betapa sulitnya bagi putri saya. Baik Gu Yuan maupun Gu Yuan menemukan jalan setapak yang sepi, dan mereka mulai mengemil anggur dan daging. Ngomong-ngomong, keduanya juga sedang meramal. Ketika Gu Yuan dan putrinya baru saja datang ke klan kuno, Cheng Meng Yuan dan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi merawat mereka secara diam-diam, tetapi kemudian Gu Yuan dikendalikan, jadi ada serangkaian hal seperti itu. Ngomong-ngomong, Saudara Gu Yuan, saya tidak tahu apa-apa. Setelah menyesap beberapa kali, Gu Yuan mau tidak mau bertanya. Meski senioritas kedua orang ini cukup berbeda, namun karena nasib keduanya,
mereka disebut bersaudara, Gu Yuan yang tertua, Gu Yuan yang kedua. Ada apa dengan saudara Gu Yuanxian? Gu Yuan juga menyeringai dan berkata sambil tersenyum gagah. Karena benua Doudi terbagi menjadi 4 benua, 3 benua lainnya tidak sekuat kita. Mengapa Anda belum pernah mendengar ada orang yang mencoba menyatukan 4 benua? Bagaimanapun, di antara 4 Douyun, benua Xuanling adalah yang terlemah, dan benua Douyun kita adalah yang terkuat. Saya khawatir kekuatan biasa di atas benua Douyun dapat sepenuhnya membasuh benua Xuanling dengan darah. Gu Yuan berkata dengan fasih, ini adalah hal yang paling dia pedulikan. Bagaimanapun, Xiao Yan telah mengintegrasikan 3 benua, dan yang dia inginkan hanyalah khawatir Xiao Yan akan terbakar. Mustahil, karena ada penjaga pesawat di benua Doudi, www.metelnovel.com, dan tidak hanya ada 1 penjaga pesawat, tapi 4, keempat ini adalah saudara, tidak peduli penampilan atau kekuatannya, mereka diperintahkan untuk berada di tengah-tengah manusia, dunia, ia menjaga keamanan 4 benua Kaisar Dou. Dengan mereka di sana, dan dengan dukungan dari pusat dunia manusia di belakang mereka, tidak ada yang berani melampaui batas. Kekuatan mereka, ketika mereka memasuki siklus reinkarnasi, telah lama diabaikan oleh dunia, tetapi mereka memiliki kekuatan magis yang sangat besar, dan jiwa mereka tersebar di benua masing-masing. Begitu ada kekuatan asing, mereka akan segera ditemukan, mungkin. Inilah alasan mengapa 4 benua Kaisar Dou damai. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Tapi aku mendengar Xiao Yan berkata bahwa ketika benua Xuanling sedang menghadapi krisis, aku tidak melihat penjaga pesawat benua Xuanling mengambil tindakan. Gu Yuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu, tapi aku bisa merasakan dengan jelas bahwa keempatnya nyata. Mungkin dia dipanggil kembali oleh pusat dunia manusia saat itu, atau mungkin dia tidak mau mengambil tindakan. Gu Yuan juga terkejut. Lupakan saja, jangan membicarakan hal-hal menyedihkan itu, ayo, minum. Untuk beberapa saat, keduanya berbincang riang sambil menikmati wine. Namun, ini juga merupakan hal yang aneh. Wilayah api tak berujung telah terbentuk sejak lama, tapi yang disebut penjaga pesawat menghilang seolah tertidur. Atau apakah mereka melakukannya dengan sengaja? Episode 2035. Ketika klan kuno begitu makmur, pusat kekuatan klan kuno juga diam-diam mendirikan lubang cacing ruang waktu dengan markas besar wilayah api tak berujung. Namun, ada beberapa masalah ruang kecil selama pembangunan, yang jelas membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, Xiao Yan dan yang lainnya tidak ada waktu untuk kembali ke wilayah api tak berujung, jadi saya hanya bisa menunggu dengan tenang pembukaan festival klan pengobatan. Di dunia luar, 6 klan kuno lainnya sama sekali tidak menyadari situasi klan kuno. Upacara pemurnian obat klan obat juga sedang dalam persiapan intensif. Saya khawatir sebentar lagi akan terjadi pertempuran antar klan pengobatan di benua Douyun tentang seluruh benua Doudi. Pertarungan teratas para alkemis di atas. Di sisi lain, ada aula besar di bawah kekuasaan Istana Jiwa. Tempat ini disebut Aula Master Jiwa. Lebih tepat dikatakan bahwa ini adalah ruang khusus daripada aula utama. Interiornya sama megahnya dengan dunia kuno. Ini adalah alam besar yang membentang puluhan mil. Di sini berwarna abu-abu, dan seluruh langit penuh dengan keheningan. Tidak ada kemarahan sama sekali. Sosok itu seperti selembar kertas kosong. Tuan Istana Jiwa, 2 raja suku jahat dari luar wilayah yang menguasai Gu Yuan telah gagal, dan malapetaka suku kuno telah berakhir. Saya khawatir mereka akan menebak bahwa itu adalah pusat kekuatan jiwa kita Hall yang diam-diam berkolusi dengan suku jahat di luar wilayah, dan ada banyak tetua suku jiwa. Saya juga memakzulkan Anda, setelah Anda diisolasi olehnya, saya khawatir fondasi besar Istana Jiwa kita akan menjadi. Saat ini, di Istana Jiwa, di area inti, ada 4 orang, dan fluktuasi keempat orang itu semuanya baik. Mengenakan jubah hitam, aura menakutkan dan menakutkan perlahan muncul. Aula Jiwa Master Sol Ming. Sol Yuntian, Kepala Balai Tianzi. Jiwa Iblis, Penguasa Aula DC. Kepala Aula Xuanzi adalah Sol Yan. 3 Master Aula Tiandi Suantang di sini adalah inti dari aula jiwaku, jadi aku tidak akan berbicara secara diam-diam. Kepala aula jiwa memandang sekeliling dengan acuh tak acuh, dan kemeja abu-abu di tubuhnya hanya memberikan pandangan. Ke mata abu-abu,
dia berkata dengan lembut. Tuan Balai Huang Tang Su Sao mencuri gulungan terlarang dari aula jiwa kita, hantu dan kehidupan spiritual, tetapi dia tampaknya telah dipenggal, dan sekarang gulungan terlarang itu hilang. Aula Tianzi, Master Jiwa Yuntian, dia berkata dengan dingin, sudah ada niat membunuh yang mengerikan dalam suaranya. Gulungan itu adalah harta karun sebenarnya di dasar istana jiwa mereka, tapi sekarang dicuri oleh Su Sao dan menghilang. Yang lebih menyedihkan adalah Su Sao tidak bisa bernapas. Orang-orang terbunuh. Sekarang istana jiwa kita dalam bahaya. Menurut berita dari kerajaan 10.000 hantu barusan, Raja 10.000 hantu telah mengumpulkan beberapa murid manusia bernama Mu Feng, dan sekarang dia telah membantu penguasaan Dharma Yin Yang. Ada tanda-tanda samar penyatuan kerajaan 10.000 hantu. Saya khawatir kita kerjasama dengan Raja Hantu akan sepenuhnya mengumumkan celahnya. Dan klan jiwa juga sangat tidak puas dengan tindakan kita, dan itu memiliki arti akuntabilitas yang samar-samar. Master Hall, lihat. Master Hall dari Dizzy Hall, Soul Demon, dengan wajah tegas, tidak bisa bantuan menderu. Sepertinya sekarang, saya khawatir hanya dengan menciptakan pemandangan fluktuasi yang menghancurkan bumi di benua Douyun kita dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Demi warisan dan warisan generasi mereka yang tak terhitung jumlahnya, klan jiwa pasti akan menyalahkan segalanya di kuil jiwa kita untuk membersihkan nama mereka. Pengumpulan kekuatan iman hampir selesai, dan kemudian saya akan membiarkan Anda masuk ke alam mimpi itu. Di masa depan, pasukan aula jiwa saya akan kembali. Bahkan 7 klan kuno tidak dapat membantu kami, Susu. Hun Ming, penguasa aula jiwa, tidak menganggapnya serius saat ini, dan berkata sambil tersenyum muram, jelas retretnya sudah disiapkan olehnya. Apakah kamu membuat gerakan? Soul Yan, Soul Demon, kalian berdua pergi ke tahta suci semalaman dan mengarahkan segalanya ke wilayah api tak berujung. Sekarang, hanya wilayah api tak berujung yang bisa membuat keributan. Master Balai Jiwa Hun Ming tersenyum perlahan. Tapi bagaimana cara membuat keributan? Soul Yan dan Soul Demon saling memandang, tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Master Aula. Ini direkam oleh bawahanku di Istana Jiwa dengan kristal memori. Ini memiliki bukti gambar sisa yang tepat dari eksekusi Xiao Yan terhadap pembangkit tenaga listrik tahta suci dan malaikat pengembara, di depan orang-orang. Oke, keduanya saling memandang, dan segera bergegas ke tahta suci dengan membawa kristal tersebut. Tuan Istana, pendekatan ini mungkin tidak tepat. Meskipun tahta suci dan wilayah api tak berujung adalah musuh hidup dan mati, tapi kamu mengirim mereka berdua ke sini, aku khawatir mereka akan berakhir. Hanya ada Hun Yuntian dan Hun Ming, penguasa Aula Tianzi, dan dia tidak dapat menahan diri untuk segera mengatakannya. Istana Jiwa adalah pendahulu klan jiwa. Kami bekerja tanpa lelah untuk mereka, tetapi pada akhirnya mereka ingin menyerahkan kami untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi mereka lupa bahwa lebih dari 70% kekuatan keyakinan dan asal mula jiwa berasal dari itu ada di tanganku. Ayo pergi. Meskipun ada banyak pengorbanan kali ini, selama istana jiwa kita selamat dari bencana ini, kita akan sepenuhnya nirwana dan menjadi salah satu yang terkuat. Master istana jiwa tidak bisa menahan tawa, dan ada kilatan cahaya di matanya, gila. Berkah kekuatan iman dan sumber jiwa, meski mustahil melewati siklus tersebut, namun cukup membuatnya memiliki kualifikasi untuk benar-benar meremehkan para pahlawan. Hehe, Soul Ming, kemana kamu berencana pergi terburu-buru? Saat Hall Master of Soul Hall dan Hall Master of Tianzi Hall hendak pergi, ruang di sekitar mereka tiba-tiba bergetar hebat, dan lingkaran riak energi tiba-tiba muncul, seperti wajah hantu, membuat ruangan ini menjadi tidak nyaman. Hun Tianhao, kepala klan jiwa. Dia memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Melihat ke atas kehampaan, sosok gelap dengan wajah muram dan tawa seperti iblis, Hun Ming, penguasa istana jiwa, juga bergumam. Apakah kamu sudah menyentuh samsara? Master Aula Jiwa Soul Ming mencibir, suaranya mengandung niat bertarung yang mengerikan, dan dia secara alami mengetahui niat dari patriark klan jiwa yang akan datang kali ini. Dia menangkap dirinya sendiri dan banyak pejabat tingkat tinggi istana jiwa, mengirim mereka ke tahta suci, dan menanggung semua kesalahan klan kuno pada mereka. Bahkan jika klan jiwa akan kehilangan banyak vitalitas, itu akan jauh lebih baik daripada menjadi musuh publik benua Kaisar Dou. Satu sama lain,
Mata patriark klan jiwa menjadi dalam, dan cahaya dingin muncul di matanya, seolah-olah dia berada di gua yang dingin, yang mengejutkan. Kamu harus jelas tentang maksud kedatanganku kali ini. Serahkan 70% kekuatan iman dan asal-usul jiwamu yang telah kamu tinggalkan secara pribadi. Aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati sedikit lebih bahagia. Kepala klan jiwa melangkah keluar, dan energi hitam suram yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya seperti galaksi, langsung mematikan kehampaan, benar-benar di penjara. Kamu sedang bermimpi. Kepala aula istana jiwa meraung, dan api hitam yang membakar di sekujur tubuhnya berubah menjadi langit penuh bintang, meledak langsung ke arah patriark klan jiwa. Mimpi buruk abadi terlalu boros di tanganmu, ayo kita serahkan bersama-sama. Sebuah suara aneh muncul, dan nafas serta suara patriark klan jiwa sepertinya telah berubah. Tidak memungkinkan. Untuk sementara waktu, tubuh patriark klan jiwa membengkak dengan hebat, dan langsung berubah menjadi patung tanah liat berwarna darah. Pada patung tanah liat berwarna darah, karakter, gelap besar dan iblis yang berkedip-kedip menjadi hidup, dan kekuatan itu adalah reinkarnasi. Orang gila ini sebenarnya berkolusi dengan orang-orang jahat di luar dunia. Kita semua tertipu olehnya. Melihat patung tanah liat berwarna darah yang tak tertahankan di depannya, www.novelringan.com, dua jiwa master aula jiwa dan aula Tianzi perlahan menghilang, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya perlahan terkikis olehnya. Hun Tianhao, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan klan jahat ekstrateritorialku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Dengan kekuatan keyakinan dan sumber jiwaku, aku benar-benar dapat memengaruhi peringkat dewa jahat. Setelah aku selesai, aku akan menjanjikanmu kemuliaan tertinggi. Hahaha, suara jahat yang kuat muncul, dan dengan sekuat tenaga, suara itu hilang dari sini dalam sekejap. Itu hanya kegelapan di puncak peringkat Raja Merah, aku ingin lebih dari itu. Nilai istana jiwa telah habis, jadi mari kita menghilang saja. Tetapi klan jiwa masih memiliki beberapa nilai berguna, dan identitas serta tubuh patriark klan jiwa persis sesuai dengan seleraku. Boneka, bidak catur, tapi pada akhirnya siapa yang mengontrol siapa? Melihat patung tanah liat berwarna darah yang tersisa dengan sisa 70% kekuatan iman dan asal-usul jiwa, patriark klan jiwa mengucapkan kalimat seperti itu, dan di antara alisnya, samar teksturnya perlahan muncul. Dan utas ini memiliki kunci yang sangat kuat ke apa yang disebut pusat dunia manusia, tetapi sekarang kata-katanya jelas tidak sama dengan identitasnya, tetapi dia tidak tahu misteri macam apa yang disebut identitas patriark klan jiwa itu. Episode 2036. Benua Douyun, tempat berkembangnya 7 ras besar di zaman kuno, juga menjadi sibuk saat ini. Adapun Xiaoyan, dengan ditemani Suner selama ini, dia telah menjalani kehidupan seperti pasangan peri selama beberapa hari. Namun, Xiaoyan tidak tahu bahwa konspirasi melawan dirinya dan wilayah api tak berujung perlahan-lahan terjadi di kejauhan. Benua Douyun, tanah tahta suci, kota suci. Kota suci ini penuh dengan cahaya keemasan, dan aura suci yang tak terhitung jumlahnya perlahan memenuhinya. Baik itu kekuatan pertahanan atau latar belakang, saya khawatir itu cukup untuk menstabilkan 7 ras kuno. Ini adalah habitat tahta suci dan tempat ibadah bagi banyak orang percaya. Sebenarnya ada 2 base camp tahta suci. Selain menaranya yang menjulang tinggi, juga terdapat kota suci. Kota suci adalah tempat di mana uskup agung berpakaian merah dan paus serta orang-orang kuat lainnya berlatih, dan juga merupakan tempat suci bagi banyak orang percaya di tahta suci untuk berdoa. Menara Babel tahta suci adalah tempat untuk menangani penjahat, menahan tahanan, dan bahkan mengadili penjahat. Pada saat ini, jauh di dalam kota suci, di dalam gereja yang indah dan khusyuk, seorang pria parubaya dengan rambut pirang berkedip sedikit. Jika Xiaoyan atau Gu Yuan ada di sini, mereka akan terkejut melihat cahaya keemasan lembut memenuhi tubuh pria parubaya itu, selembut fajar, dan aura emas memenuhi tubuhnya, mengisinya dengan keunikan, jenis pancaran, nafas ilahi. Perasaan seperti itu, aura semacam itu, seolah-olah dia adalah dewa yang jatuh dari langit ke dunia fana, setiap pikiran dan setiap gerakan sudah cukup untuk menimbulkan keributan. Sosok ini secara mengesankan adalah orang terkuat di cabang tahta suci di benua Douyun, dan orang paling berkuasa di tahta suci yang hanya ada dalam rumor, Paus. Kekuatan Paus,
Meskipun itu adalah benua Dou di Sifang, tidak ada bandingannya. Jika tahta suci bukan faksi netral, mereka tidak pernah melakukan intervensi dalam perkembangan benua Doudi. Keberadaan mereka hanya untuk melindungi dunia besar. 7 klan, dan hanya menundukkan kepala dan menjabat sebagai menteri. Kekuatan Paus, sejak Perang Dunia Pertama, memasuki siklus reinkarnasi. Sekarang 10.000 tahun terakhir telah berlalu, kekuatannya mungkin telah mencapai tingkat ekstasi, tak seorang pun di tahta suci dapat mengetahui jejaknya. Katakan padaku, ada apa dengan memanggilku secara paksa kali ini? Paus berkata dengan agak malas, rambut emasnya tergerai, yang merupakan kejutan yang tidak terlihat. Yang mulia Paus, klan kuno telah dikendalikan oleh klan jahat di luar wilayah, dan pelakunya adalah jiwa dari klan jiwa. Juga, menurut penyelidikan bawahan, kami telah memperoleh bukti pasti bahwa Xiao Yan, penguasa wilayah api tak berujung, adalah pembunuh utama utusan iman dan malaikat tur tahta suci kami. Ini masalah besar. Bawahan saya tidak memberitahu ketiga uskup agung berpakaian merah, tetapi langsung meminta Yang Mulia untuk keluar dan memimpin situasi secara keseluruhan. Saya harap Yang Mulia. Liu Hao memandang Paus di depan dia dengan ekspresi ngeri, depresi berat. Membuatnya sangat tidak nyaman. Sebagai putra cahaya, Liu Hao memiliki ketertarikan terhadap elemen cahaya, dan saya khawatir hanya ada sedikit orang di seluruh dunia yang lebih kuat darinya, tetapi sisa kekuatan yang baru saja dilepaskan Paus secara tak kasat mata di hadapannya membuatnya jantung berdebar. Saya khawatir kekuatannya. Kaca, suara Liu Hao baru saja jatuh, dan botol kristal yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan patung yang dihias di sekitar gereja hancur total. Senyuman lembut Paus langsung mengeras, dan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul seperti galaksi 9 hari. Untuk mempertemukan tiga uskup agung berpakaian merah, saya khawatir masalah ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Yang Mulia tahta suci sama sekali tidak mengizinkan penistaan, tidak peduli siapa dia. Paus jelas-jelas marah, dan seluruh gereja ditutupi dengan benang es yang tak terhitung jumlahnya dengan niat membunuhnya yang ganas. Benar-benar hancur oleh kekuatan ini. Ya, Liu Hao tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Saya berhasil, rencana saya berhasil. Setelah dilakukan pemeriksaan siang malam terhadap bawahannya, ia telah memperoleh barang bukti manusia dan barang bukti. Semua ujung tombak diarahkan ke wilayah api tak berujung dan klan jiwa. Sekarang Paus telah maju, orang-orang ini secara alami hanya akan berakhir dengan kehancuran. Apakah kita akan naik seperti ini? Apakah itu terlalu sembrono? Bagaimanapun, hubungan antara istana jiwa kita dan tahta suci belum terlalu baik. Tindakan kepala istana ini mungkin sedikit tidak pantas. Pada saat ini, Sol Yan dan Sol Demon saling memandang, dan mereka berada di tahta suci. Di luar kota berhenti. Kota suci ini penuh dengan teks suci, begitu mereka masuk ke dalamnya, tanpa persetujuan dari pembangkit tenaga listrik tahta suci, mereka tidak ingin mundur darinya, tidak ada yang lain, karena tingkat pertahanan kota suci cukup untuk menjebak reinkarnasi, belum lagi mereka hanyalah dua pembangkit tenaga listrik abadi bintang 8 yang bertarung. Kalian berdua begitu licik di kota suci tahta suciku, kenapa? Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berbaju merah mendekati kedua tubuh itu secara diam-diam seperti hantu, dengan lembut menyentuh tubuh mereka dengan kedua tangannya, dan tersenyum tipis. Ternyata itu adalah uskup agung berpakaian merah. Kami datang untuk memberimu beberapa hal atas perintah Ketua Aula. Kamu pasti menyukai hal-hal ini. Sol Demon dan Sol Yan saling memandang, dan segera mengeluarkan kristal memori. Kristal memori. Uskup agung berpakaian merah sedikit terkejut saat melihat ini. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di matanya, dan ketiga sosok itu menghilang pada saat bersamaan. Saat Du muncul, dunia sudah cerah. Yang Mulia, kami tidak mempunyai niat jahat. Tuan Liu Hao juga sedang menyelidiki hal ini. Kami hanya membantu Tuan Liu Hao mengumpulkan beberapa bukti yang pasti. Kristal memori tidak bisa dipalsukan. Ada gambaran memori pelaku yang membunuh malaikat pengembara. Saya harap Anda mau melihatnya. Sol Yan dengan lembut menyerahkan kristal memori, tetapi diam-diam mengedipkan mata ke jiwa iblis, jelas bersiap untuk melarikan diri. www.lightnovelpdf.com. Lagi pula, di tangan kardinal tingkat reinkarnasi,
mereka tidak akan memiliki peluang apapun. Aku akan melihatnya. Setelah berulang kali memastikan bahwa keduanya tidak jahat, Uskup Agung berpakaian merah hanya mengambil kristal memori dan menontonnya dengan tenang. Hai, sementara Uskup Agung berpakaian merah menatap kristal memori, dua monster jiwa, Sol Yan, melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari penghalang Uskup Agung berpakaian merah. Tetapi ketika mereka berdua kembali ke aula jiwa untuk melanjutkan hidup mereka, tunggu, yang terjadi adalah pembantaian tahta suci. Ternyata itu adalah malaikat pengembara yang dibunuh oleh Xiao Yan, penguasa wilayah api tak berujung, keturunan klan Xiao, benar-benar memiliki reputasi yang hebat. Meskipun ada beberapa kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh secara diam-diam melindungi wilayah api tak berujung, sejak zaman kuno, para malaikat tahta suci tidak pernah dibunuh oleh manusia. Hutang darah, harus dibayar dengan darah, tidak peduli siapa kamu. Haha, niat membunuh yang mengerikan muncul, dan kemudian semua kristal memori mengalir ke hadapan para pejabat tinggi tahta suci. Sebuah operasi yang menargetkan domain api tak berujung Xiao Yan dan melenyapkan Soul Hall dilakukan secara diam-diam. Namun, saya harus mengatakan bahwa langkah patriark klan jiwa ini berhasil. Banyak tuduhan yang dibebankan ke wilayah api tak berujung dan istana jiwa. Istana jiwa dihancurkan sepenuhnya oleh tahta suci. Adapun wilayah api tak berujung, pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Episode 2037. Alam suku kuno, kota kuno langit. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak klan kuno kembali normal. Dalam 1 bulan, meskipun klan kuno tampak sangat tenang di permukaan, serangkaian tindakan yang diterapkan di belakang layar menstabilkan klan kuno, dan tim inti tingkat tinggi sangat jelas. Akibatnya, serangkaian perubahan yang tak terbayangkan terjadi di dalam klan kuno. Setelah bencana ini, seluruh klan kuno menjadi semakin bersatu. Kota kuno langit, kediaman sang patriark. Semuanya ada di sini. Ayah, Senior Gu Yuan, Kaisar Langit Senior. Di dalam mansion yang tenang dan dalam, Xiao Yan meraih tangan ramping Sun dan berkata sambil tersenyum. 1 bulan sudah cukup bagi Xiao Yan untuk menghabiskan waktu luang yang panjang, tetapi Xiao Yan juga jelas bahwa prioritas utama bukanlah cinta anak-anak, karena teknik, kebangkitan, asli Susao, ditambah dengan bencana kuno sebelumnya, ada berbagai indikasi bahwa cakar istana jiwa dan klan jahat asing mungkin bukan hanya klan kuno. Selain itu, festival klan pengobatan akan segera hadir. Saya khawatir akan sibuk di masa mendatang. Upacara besar klan pengobatan tidak diragukan lagi akan menjadi dunia makmur yang akan menggemparkan seluruh benua Doudi. Setelah bersinar di dalamnya, ia juga dapat mengambil kesempatan untuk menyebarkan prestise wilayah api tak berujung, untuk meletakkan dasar bagi penyatuan seluruh benua Doudi di masa depan. Terlebih lagi, bagi Xiao Yan saat ini, meskipun kekuatan jiwa bersifat tirani, namun pemurnian obat telah banyak tertinggal, dan festival klan pengobatan adalah suatu keharusan. Kamu bajingan, akhir-akhir ini, orang-orang zaman dahulu benar-benar berhutang budi padamu sebagai suami dan istri. Selain itu, lubang cacing ruang dan waktu akan terhubung sepenuhnya dalam 1 bulan lagi, tetapi Anda tidak perlu menunggu sampai saat itu. Gu Yuan tersenyum, jelas mengatakan ini dari lubuk hatinya. Orang ini Xiao Yan. Apakah dia masuk ke penjara kuno sendirian, atau akhirnya melahirkan papan catur hidup dan mati bersama Xie Meishu? Keberanian dan momentumnya cukup untuk disebut naga dan burung phoenix, belum lagi membantu Suner menanganinya nanti. Urusan kecil dan besar di antara klan kuno, dan bahkan beberapa hal yang menurutnya sulit, ada di tangan Xiao Yan. Jika bukan karena status khusus Xiao Yan, saya khawatir apa yang dikatakan Gu Yuan adalah menarik orang ini ke dalam klan kuno. Bocah bau, tapi kamu tidak bingung, kan? Gu Yuan menyeringai dan memarahi saat melihat ini. Xiao Yan kini telah menjadi sosok legendaris dengan status luar biasa di antara klan kuno, dan untuk menggantikan Xiao Yan, Paviliun Douji klan kuno dibuka langsung untuk Xiao Yan sebagai pengecualian. Dalam sebulan, Suner menemaninya pergi jauh ke Paviliun Douji, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memperoleh keterampilan bertarung volume kedua. Paviliun keterampilan bertarung klan kuno cukup panjang, dan berisi beberapa keterampilan bertarung yang langka dan unik, dan setiap klan hanya dapat memasukinya jika mereka telah mencapai prestasi luar biasa. Konon mereka hanya bisa mendapat 1 volume dalam 1 tahun. Keterampilan bertarung,
tindakan Xiao Yan niscaya akan membuat banyak orang kuat iri. Jika itu adalah keturunan klan kuno, itu akan baik-baik saja, tapi itu adalah Xiao Yan. Anda harus tahu bahwa itu adalah keterampilan bertarung dalam kategori 2 volume seni abadi, 1 volume atribut api, gulungan sifat air. Jika harta karun tingkat ini dibawa ke tempat manapun di benua Doudi, mungkin akan menimbulkan keributan, tapi Gu Yuan hanya bisa tersenyum pahit. Hehe, Xiao Yan juga berkata sambil tersenyum tipis, arti kata-katanya jelas, aku membantu orang dahulu memecahkan masalah sebesar itu, tidak terlalu banyak untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan jika festival klan pengobatan diadakan, itu adalah acara besar untuk seluruh benua Doudi. Tapi sekarang 4 benua adalah kam yang terpisah, saya khawatir hanya para jenius dari benua Douyun yang akan berkumpul di sini. Di antara 7 klan kuno, masing-masing memiliki kejeniusan yang benar-benar cerdas. Dengan perlindungan latar belakangnya, saya khawatir kali ini akan menjadi peristiwa nyata, dan juga akan menjadi kontes nyata bagi Anda para pahlawan muda. Kata Gu Yuan, matanya juga agak panas, jika aku lebih muda, aku khawatir kejadian seperti ini pasti tidak akan ada, tapi bagi Xiao Yan, bahkan Gu Yuan pun tidak bisa memprediksinya. Kata-kata senior Gu Yuan, Xiao Yan buru-buru bertanya, lelaki tua ini ingin mengatakan sesuatu, dan kali ini upacara klan pengobatan sepertinya tidak sederhana. Kali ini malapetaka klan kuno kita telah berakhir. Untuk mengkonsolidasikan interior dan mencegah kembalinya klan jahat di luar wilayah, kita tidak akan pergi ke festival klan pengobatan. Klan jiwa, tahta suci, dan 3 tempat di wilayah api tak berujung, kami akan memperhatikannya secara diam-diam. Begitu ada berita, kami akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Gu Yuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, setelah mengalami hal semacam itu, biarkan sarafnya selalu berada pada tingkat ketegangan, sekarang setelah malapetaka telah berlalu, sudah lama sekali untuk melepaskannya. Saatnya bekerja. Mendengar perkataan Gu Yuan, Xiao Yan segera menangkupkan tangannya dan mengangguk dengan anggukan Gu Yuan. Secara tidak sengaja, seluruh klan kuno juga akan sepenuhnya condong ke arah wilayah api tak berujung. Namun, kita harus bekerja keras untuk memukul setrika. Waktu mendesak berikutnya adalah kesempatan terakhir Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan punya firasat bahwa tampaknya perang berikutnya antara langit dan bumi tidak lama lagi. Sebelum pertempuran semacam itu, dia harus memiliki kekuatan untuk melindungi banyak kerabat dan teman. Biarkan Suner menemanimu ke sana. Kaisar Surgawi yang tiada taranya menepuk bahu Xiao Yan dan berkata. Sedikit-sedikit, Suner mendengar ini, matanya yang indah berbinar, dan dia cukup senang. Faktanya, Suner dan banyak ahli dari klan kunolah yang diam-diam memutuskan untuk pergi ke festival klan pengobatan. Pada akhirnya, atas permintaan kuat Suner, hanya dirinya dan Xiao Yan yang pergi bersama. Meskipun ini memperhitungkan situasi klan kuno saat ini, itu juga merupakan bagian dari Suner. Hati-hati. Awalnya, benda ini direncanakan untuk diberikan kepada Suner setelah beberapa saat, tapi sekarang perpisahan sudah dekat, benda itu tidak akan disembunyikan dan disimpan. Selanjutnya, ini adalah perintah pemanggilan klan kuno yang hanya dapat ditangani oleh patriark klan kuno di semua dinasti. Dimanapun Anda berada, selama token itu dihancurkan, pembangkit tenaga listrik kuno kita akan menghancurkan kekosongan untuk mendekat. Kamu adalah penguasa klan kuno sekarang, dengan status khusus, kamu tidak akan mengalami kerugian apapun, dan perintah apapun yang kamu berikan, kami pembangkit tenaga klan kuno tidak akan ragu. Tampaknya Xiao Yan dan Suner sedikit gelisah. Bersama-sama, Gu Yuan memandang Suner, matanya juga menjadi tegas, dan tanda perak yang berkedip dengan 2 orang, kuno, muncul di tangannya. Token perak itu seukuran tamparan, tetapi memiliki wangi yang sangat tahan lama, www.metalnovel.com, dan bahkan memiliki kekuatan khusus dari orang-orang kuno di dalamnya. Ya, terima kasih senior. Suner tidak menolak, dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menyimpannya. Selagi aku pergi, wilayah api tak berujung akan meminta kalian para senior untuk mengurus 1 atau 2. Xiao Yan mengarahkan pandangannya pada ketiga sosok itu. Oke, jangan jadi ibu mertua, ayo pergi. Kaisar Surgawi yang tiada taranya dan Gu Yuan saling memandang dan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Xiao Yan memegang tangan Suneryu dengan sangat sopan,
dan kedua tubuh itu perlahan terangkat ke udara, seperti sepasang pengantin baru Yaner cantik. Belum lagi keluar dari dunia kuno. Tempat yang mereka tuju adalah lokasi upacara akbar klan obat. Xiao Yan juga seorang alkemis berbakat ketika dia berada di alam bawah. Saya harap kali ini dia bisa bersinar. Gu Yuan berkata sambil tersenyum puas. Petik 2. Petik 2. Kaisar surgawi yang tak tertandingi dan Gu Yuan mendengar kata-kata itu, dan senyuman di wajah mereka perlahan mengeras. Seng Yan, keturunan Xiao Yan, master domain wilayah api tak berujung, pada akhirnya masih memiliki identitas alkemis ini. Hal ini membuat mereka merasa gelap di depan mereka. Orang ini, Xiao Yan, sepertinya terlalu takut. Episode 2038. Di atas benua Douyun, 7 klan dan klan kuno berbaris satu sama lain, dan wilayah besar mereka saling berhadapan dari jauh, dan mereka secara samar-samar berubah menjadi formasi bintang berujung 7 yang besar, dan saya tidak tahu apa kedalamannya, artinya adalah klan obat. Ini adalah ras yang agak kuno. Mengeluarkannya sendiri dan membandingkannya dengan kekuatan tirani lainnya agak jelas, tetapi hanya berdasarkan identitasnya sebagai seorang apoteker, dia telah memenangkan rasa hormat dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, sehingga keterampilan luar biasa dari sang alkemis tercermin dalam keluarga kedokteran. Secara tajam dan jelas. Di antara klan pengobatan, klan inti mengambil jurusan apoteker pemurnian dan mempelajari kekuatan jiwa. Beberapa dari mereka cukup kuat untuk mencapai kekuatan petarung abadi bintang 7 atau bahkan kekuatan bintang 8, tetapi mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Kebanyakan dari mereka tidak pandai dalam hal itu. Orang yang kuat dalam pertempuran, tapi dia tidak diragukan lagi adalah seorang apoteker tingkat tinggi. Seorang apoteker tingkat tinggi sudah cukup untuk menjadi sasaran banyak kekuatan untuk dijadikan sasaran. Alasannya tentu sudah diketahui semua orang, dan ini juga yang menjadi alasan mendasar bagi kemakmuran apoteker. Terlebih lagi, ada rumor yang mengatakan bahwa klan Yao adalah ras super peringkat kedua di antara 8 ras kuno. Adapun yang pertama, mungkin klan Xiao. Base camp suku Yao terletak di pegunungan Yunling di bagian paling utara benua Douyun. Pegunungan Yunling, ini adalah pegunungan besar yang megah dan berkelanjutan. Letaknya di titik tertinggi dari seluruh benua Douyun. Di sini, energi langit dan bumi berlimpah, dan harta langka yang tak terhitung jumlahnya mengalir tanpa henti. Kelihatannya seperti orang yang damai, tetapi banyak serangga beracun dan beberapa bahaya alam juga sangat berbahaya. Gunung Yunling adalah urat nadi super spiritual peringkat teratas di seluruh benua Douyun. Akumulasi energi yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi menjadikannya urat spiritual pertama di seluruh benua Doudi. Memilihnya sebagai wilayah Anda sendiri, dari sini saja Anda dapat melihat bahwa keluarga obat memiliki banyak kekayaan. Lagi pula, vena super spiritual peringkat teratas ini tidak hanya bisa didapatkan dengan mengandalkan kekayaan, tapi juga memiliki kekuatan yang cukup dan lain sebagainya. Tunggu. Saudara Xiao Yan, sedikit lagi, Anda akan berada dalam lingkup pegunungan Yaozu Yunling. Sekarang festival Yaozu sudah dekat, dan pembangkit tenaga listrik dari semua sisi akan berkumpul di sini pada waktu yang sama, dan akan ada Yaozu penjaga yang bertugas menerimanya. AS. Namun, setiap kali orang kuat memasuki festival klan pengobatan, jika tidak ada undangan ke festival klan pengobatan, saya khawatir mereka harus mengambil medali peringkat apoteker dari peringkat keempat atau lebih tinggi dari peringkat abadi sebelum mereka bisa masuk. Aku tidak tahu level apa yang telah dicapai peringkat alkemis Xiao Yan sekarang. Suner sedikit melipat tangannya dan berbalik menghadap Xiao Yan sambil tersenyum. Setelah meninggalkan klan kuno, keduanya menurunkan auranya. Jika Xiao Yan berada di tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 7, orang biasa mungkin masih tidak dapat menemukannya. Selain itu, Suner memiliki segel reinkarnasi, dan dia memiliki kekuatan Sein Yan dan tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8, orang biasa, bahkan lebih sulit ditemukan. Festival Klan Pengobatan, setiap 100 tahun sekali, ini adalah aturan yang diturunkan oleh klan pengobatan sejak zaman kuno, dan juga terdaftar sebagai acara paling megah di klan oleh klan pengobatan. Setiap upacara akbar akan mengundang orang-orang terkuat dari seluruh benua Doudi untuk datang dan menonton. Saksikan kelahiran apoteker pertama di Doudi kontinen.
Melalui festival klan obat, apoteker yang dihormati sebagai yang pertama dalam pemurnian obat di seluruh benua akan diperebutkan, dan beberapa orang dengan bakat luar biasa dan moral yang tinggi juga akan diundang oleh klan obat. Kepercayaan diri pada keterampilan pengobatan, semua apoteker dengan peringkat keempat Xian Lai ke atas, bahkan beberapa orang yang tidak dikenal, selama mereka memegang medali alkemis, mereka dapat ikut berpartisipasi, tetapi apoteker memang memiliki kemampuan dan kesombongan ini. Setelahnya semua selama ribuan tahun, apoteker yang pertama dalam teknologi pemurnian semuanya berasal dari keluarga Yao, dan sekarang mereka telah memenangkan tahun ke-9 berturut-turut. Oleh karena itu, Festival Klan Pengobatan bisa dikatakan sebagai salah satu acara paling meriah di seluruh benua Douyun. Baik itu pangeran dari berbagai partai atau kekuatan besar, mereka semua akan datang. Undangan dari Klan Pengobatan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Undangan wilayah api tak berujung tidak dibawakan karena keluarnya terburu-buru, jadi tertunda, dan undangan zaman dahulu tidak dibawakan, sepertinya Gu Yuan melakukannya dengan sengaja. Ada medali peringkat alkemis, tapi peringkatnya sedikit lebih rendah. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan berkata, sepertinya medali alkemisnya masih berada di peringkat keempat dari peringkat abadi. Tetapi kekuatan jiwanya telah melampaui level ini terlalu banyak. Masih ada beberapa hari sebelum pembukaan Festival Klan Pengobatan, kita bisa pergi ke kota Raja Pengobatan untuk berjalan-jalan, dan omong-omong, berikan medali apoteker kepada saudara Xiao Yan yang sesuai dengan kekuatannya saat ini. Medali tingkat tinggi sangat berguna di sini. Apakah Anda berpartisipasi dalam pelelangan keluarga Yao atau membeli beberapa senjata obat yang berguna? Anda akan mendapatkan keuntungan yang unik. Suner menunjukkan sedikit gigi harimau dan tersenyum. Tentunya di bulan pertama suku kuno, keluarga obat telah terjual. Beberapa informasi dalam penyelidikan jelas untuk penyelidikan. Oke, ayo pergi. Keduanya berkata, juga menuju pegunungan Yunling. Setelah sekitar 3 jam, keduanya sampai di dasar pegunungan Yunling. Luasnya di sini jauh melebihi ekspektasi Xiao Yan. Mendongak, bahkan Xiao Yan pun terkejut. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat pegunungan dengan energi yang kuat dari langit dan bumi. Di pegunungan Yunling, lapisan kabut menyelimuti seluruh pegunungan. Energi abadi masih ada, tenang seperti surga, dan ada aroma yang sedikit menggoda, yang membuat orang merasa lebih spiritual. Namun, Xiao Yan tahu bahwa itu adalah dupa yang dihasilkan dari pemurnian pil obat, dan peringkatnya cukup tinggi. Seperti yang diharapkan dari pegunungan Yunling. Setelah terkejut, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Pegunungan Yunling telah dipelihara oleh generasi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan pengobatan. Dikatakan bahwa pernah ada orang kuat dari klan pengobatan yang menggunakan pegunungan untuk menyimpan obat spiritual, menjadikan seluruh pegunungan Yunling seperti botol harta karun. Tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama dapat memperpanjang umur. Harta karun bahkan lebih mempesona, dan itu adalah tempat suci yang diimpikan oleh banyak alkemis. Suner tersenyum. Di depannya adalah kota keluarga Yao yang khusus digunakan untuk menjamu para penguasa yang berkuasa dari seluruh dunia. www.metelnovel.com, disebut Yao Wangcheng. Ada lembaga penilai paling otoritatif di kota ini, dan di seluruh benua, asosiasi alkemis teratas, dengan lebih dari 70% alkemis, semuanya berasal dari keluarga kedokteran. Kekuatan tempur keseluruhan klan obat mungkin mendekati dasar dari 7 klan kuno, tetapi keberadaan alkemis di klan memungkinkan mereka memiliki jaringan hubungan yang sangat besar, dan sekarang mereka samar-samar mampu bersaing dengan tahta suci. Suner menjelaskan dengan sabar. Bersaing dengan tahta suci. Sepertinya hubungan antara 7 klan kuno dan tahta suci tidak terlalu baik. Xiao Yan bertanya. Orang-orang kuat di tahta suci percaya pada keunikan mereka, dan mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah sama sekali. Begitu mereka menyentuh keuntungannya, mereka akan langsung membunuh mereka secara rahasia. Di antara klan obat, ada penyuling obat nomor 1 di benua tertentu yang memprovokasi tahta suci, dan kemudian diam-diam dibunuh oleh tahta suci. Bahkan klan obat hanya bisa menahannya pada saat itu, tetapi kebenciannya semakin dalam, dan lebih dalam. Tidak hanya klan pengobatan, ada beberapa perselisihan di antara 7 klan kuno, kata Suner. Ya, ayo pergi,
Pergi ke kota Yaowang untuk mengidentifikasi medali peringkat alkemis. Xiao Yan membawa Suner dan perlahan pergi. Episode 2039. Keluarga Pengobatan, Pegunungan Yunling. Xiao Yan dan Suner mondar-mandir dan berjalan menuju pegunungan perlahan. Di pegunungan Yunling, aliran pegunungan muncul di mana-mana, dan ada cahaya redup di aliran pegunungan. Jelas sekali, disinilah letak jalan menuju kota Raja Pengobatan. Tanpa sadar, ketika keduanya melangkah ke salah satu aliran gunung bersama-sama, cahaya kuat menyelimuti tubuh mereka, dan sesaat kemudian, sebuah gerbang batu besar muncul di depan mereka. Gerbang batu raksasa tersebut terlihat cukup kokoh, dengan energi hijau yang menggeliat-geliat di atasnya, yang cukup misterius. Mencicit, Xiao Yan mendorong dengan lembut dengan tangannya, dan pintu batu segera dibuka olehnya, dan dansiang yang kuno dan kaya muncul dari dalam, dipenuhi dengan aroma yang harum. Berhenti. Setelah sinar cahaya menghilang, tim beranggotakan 5 orang muncul dengan rapi di balik gerbang batu. Pemimpinnya berkata dengan dingin kepada Xiao Yan dan Xiao Yan. 1 petarung abadi bintang 7 memimpin tim, dan 4 petarung abadi bintang 6. Klan pengobatan ini benar-benar bersedia membayar untuk upacara akbar. Xiao Yan mengangguk ringan, memandangi para penjaga yang tak tergoyahkan seperti patung, nafas keras di tubuhnya dilepaskan, dan dia segera berdiri di tempat bersama Suner. Dewa petarung bintang 7 semuanya digunakan sebagai penjaga untuk menjaga gerbang. Saya khawatir hanya ras dengan warisan luar biasa seperti keluarga Yao yang memiliki keberanian seperti itu. Kami di sini untuk berpartisipasi dalam festival klan pengobatan. Xiao Yan maju selangkah dan berkata, "Tolong tunjukkan undangan atau medali peringkat alkemisnya." Kapten penjaga mendengar kata-kata itu dan berkata seperti biasa. Festival klan pengobatan merupakan acara termegah di abadnya, sehingga harus dijaga ketat. Aku tidak punya undangan apapun, aku tidak punya waktu untuk membawa medali alkemis ketika aku keluar terburu-buru. Jejak permintaan maaf muncul di wajah Xiao Yan. Karena itu masalahnya, aku khawatir aku hanya bisa mengundang kalian semua untuk kembali. Festival klan pengobatan sama sekali bukan permainan anak-anak, dan orang tak dikenal tidak bisa memasukinya. Tunggu, kekuatan ini, 2 orang dewasa, silakan masuk. Kapten tim penjaga menolak, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia mengubah kata-katanya, karena tubuh Xiao Yan seperti Haoiwei. Kekuatan jiwa yang mempesona menyapu, seperti aliran sungai tahu-tahu yang terus-menerus. Kekuatan jiwa yang menakutkan semacam itu membuat kekuatan tirani seperti Seven Star Fighting Immortal miliknya terasa agak tidak nyaman. Identitas seorang alkemis memang tinggi, namun kekuatan jiwa tidak diragukan lagi merupakan bagian yang sangat penting dalam pembentukan seorang apoteker tingkat tinggi. Kekuatan jiwa yang baru saja dilepaskan Xiao Yan jauh lebih tirani dibandingkan alkemis biasa, dan bahkan tidak lagi kalah dari klan. Beberapa tetua, jadi tim pengawal ini mengubah kata-katanya. Sekarang, bisakah kamu masuk? Xiao Yan mengambil kembali kekuatan jiwanya, menarik Suner dan berkata dengan lembut, wajahnya tetap tidak berubah. Suaranya lembut, tetapi setelah kejadian tadi, orang-orang ini tidak berani meremehkan mereka. 2. Silakan masuk. Melompati gerbang batu ini adalah tempat kota Raja Pengobatan berada. Ada beberapa petugas yang berdedikasi untuk menemui Anda. Baik itu orang kuat atau kontestan dari kekuatan besar, mereka akan menerima keramah tamahan paling hangat dari klan pengobatan kami. Petik 2. Saya berharap Anda mendapatkan hasil yang bagus. Ngomong-ngomong, Tuanku, ada penilaian tingkat alkemis paling otoritatif di seluruh benua di kota Raja Pengobatan. Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi dan membuat penilaian. Alkemis tingkat tinggi memiliki banyak kemudahan dalam pengobatan, keluarga, kata Xiao Yaner. Ketika sosok itu menghilang, kata kapten penjaga. Ya, Xiao Yan mengangguk ringan, dan membawa Suner melintasi gerbang batu raksasa menuju kota Raja Pengobatan dalam satu gerakan. Pria yang mesum. Tidak apa-apa, jangan dilihat, orang lain adalah pahlawan dan pahlawan, wajar saja jika menahan keindahan, kita harus meningkatkan pertahanan dan jangan pernah melepaskannya. Bagaimanapun, upacara akbar itu pernah diganggu oleh beberapa bajingan sebelumnya, dan kali ini tidak akan ada kecelakaan. Setelah berbicara, ketenangan kembali pulih di sini. Weng berdengung. Setelah beberapa menit, perjalanan panjang itu berakhir,
dan lingkaran cahaya putih susu muncul, jadi Xiao Yan dan keduanya dengan lembut mendarat di sebuah kotak. Seluruh badan alun-alun berwarna hijau, yang jelas bahannya luar biasa, dan banyak juga lampu putih yang muncul di alun-alun saat ini. Lampu putih ini secara alami adalah pemain dan kontestan kuat yang datang ke kota Raja Pengobatan. Tuanku, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas resepsi Anda di kota Raja Pengobatan. Nama kodenya adalah 12.580. Selama pembukaan upacara, jika ada kebutuhan, kedua raja akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Kedua sosok Xiao Yan tadi jatuh, seorang pemuda berwajah baik tiba-tiba berkata dengan senyuman di wajahnya, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi, cukup hangat. Pemuda itu terlihat polos, dan terlihat sangat muda, bahkan kekuatannya hanya melampaui Dosian, tapi ini juga merupakan pemandangan unik dari keluarga Yao. Semua sumber daya di keluarga Yao condong ke arah para jenius berbakat, mirip dengan beberapa keturunan langsung atau rakyat jelata biasa yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan sehari-hari ini. 12.580. Keduanya mau tidak mau saling memandang, nama kode ini terlalu lucu. Hari ini yang terdaftar dan dicatat sebelum dua orang dewasa itu ada 12.579 orang, jadi wajar saja keduanya 12.580. Pemuda itu menjelaskan dengan sabar. Kekuatan pemuda ini baru saja mencapai jajaran Dosian, tapi sepertinya ada sesuatu di tubuhnya yang tersegel. Menurut persepsiku, benda yang tersegel itu mungkin adalah sebuah kekuatan. Kekuatan sebesar itu tidak bisa ada seperti ini. Aneh pada pria yang lemah. Lagi pula, dia tidak memiliki pakaian apapun dari keluarga Yao, atau bahkan luka parah di balik pakaiannya. Itu tidak sederhana. Xiao Yan mau tidak mau memberikan komentar seperti itu kepada pemuda ini. Ini benar-benar upacara yang megah. Suner tersenyum manis dengan mata indahnya yang berbinar. Kota Raja Pengobatan yang luar biasa. Berdiri di alun-alun, menatap kota besar ini begitu dekat, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan tidak berarti seperti seekor semut. Kota Raja Pengobatan berbeda dengan kota lain karena keseluruhannya seperti labu akuarium. Di dinding labu, terdapat rumah-rumah indah yang bersinar dengan kilau samar lampu minyak, terdengar, pingsan. Meski begitu, di kota Raja Pengobatan yang seperti botol harta karun ini, beberapa aura yang samar-samar tersembunyi menyebabkan Xiao Yan berdebar-debar. Di antara ras kuno, Dewa Pertarungan Bintang 7 sudah dianggap sebagai pemimpin generasi muda, www.metelnovel.com, dan mereka masih, jenius, yang mengandalkan warisan ras dari bakat mereka sendiri. Dan 8 Starfighting Immortals adalah warisan nyata. Bisakah kamu membawa kami ke Asosiasi Alkemis, adikku? Suner bertanya sambil tersenyum setelah melihat gambaran keseluruhan kota Yaowang. Asosiasi Alkemis. Silakan lewat sini. Pemuda itu memberi isyarat mengundang, tanpa mengatakan apapun atau bertanya, dan berjalan langsung ke sisi lain alun-alun, tetapi di wajah polos itu seperti buah ceri merah cerah. Umumnya sangat merah. Lagi pula, pria dengan status rendah seperti dia belum pernah melihat Suner secantik peri. Meskipun Suner telah berusaha sekuat tenaga untuk menutupi wajahnya, setelah mendapatkan api suci dan segel reinkarnasi, tampaknya Suner menjadi lebih encer. Oh, bukankah ini kembalinya batu obat? Saat pemuda itu menuntun Xiao Yan dan keduanya pergi, beberapa mata yang agak tidak bersahabat diproyeksikan ke alun-alun. Ini rusak, dua orang dewasa, cepatlah. Mendengar suara familiar ini, tubuh anak laki-laki itu bergetar seperti tersengat listrik. Tampaknya pemilik suara itu telah menimbulkan rasa takut padanya, dan segera menoleh ke muka dengan ekspresi serius. Xiao Yan dan keduanya berkata, sangat mendesak. Tidak apa-apa, bermainlah dengan mereka. Xiao Yan memegang bahu pemuda itu dengan satu tangan, dan segera tidak menunggunya berbicara. Kekuatan jiwa yang menakutkan perlahan keluar, membuatnya merasa nyaman. Episode 2040. Tuan, mereka adalah anak-anak dari beberapa diaken di keluarga Yao. Mereka terbiasa sombong dan mendominasi. Mereka juga mengundang orang dewasa. Dari kekuatan jiwa yang dalam tadi, pemuda itu juga menyadari sesuatu, dan segera mengertakkan gigi-giginya dan menghadap Xiao Yan, berbisik. Aku khawatir bekas luka besar dan kecil di tubuhmu berasal dari itu, kan? Pria jantan, kamu tidak boleh begitu pengecut. Xiao Yan tertawa,
Suaranya sangat tegas. Yao Sigui, adikku Yao Feng meneleponmu. Jangan buru-buru datang, apakah kamu ingin dipukuli lagi? Hanya saja, terakhir kali aku bermain sungguh menyenangkan, adik-adik di sekitarnya juga terlihat sombong dan mendominasi. Aku ingin membawa kedua orang dewasa itu ke asosiasi alkemis. Remaja Lang Yao Sigui sepertinya memiliki keberanian untuk menggelengkan kepalanya dengan dorongan Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, Suner adalah sudut pakaian Xiaoyan, dan dia tidak tahu mengapa Xiaoyan ikut campur dalam urusan keluarga Yao. Pemuda ini sepertinya tidak biasa. Dian Jie memiliki aura yang sangat panas. Xiaoyan diam-diam mengirimkan suara ke Suner. Beraninya kamu menolakku. Kamu hanya bajingan tanpa orang tua, lawan aku, kamu mendekati kematian. Yao Feng memiliki senyum puas di wajahnya, setelah dia selesai berbicara, dia langsung mengayunkan tinjunya dan menyerang Yao Sigui dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak diperbolehkan menghina mereka. Mendengar Yao Feng menyebutkan masalah ini lagi, mata Yao Sigui awalnya berubah dari polos menjadi merah, dan niat membunuh yang menggemparkan perlahan menghilang. Wong berdengung. Apa yang sedang terjadi? Melihat penampilan Yao Sigui seperti ini, tangan Xiaoyan menjabat Kaisar Yan Ring dengan keras, dan nafas panas keluar. Jika itu masalahnya, biarkan aku membantumu. Xiaoyan mengangguk sedikit, dan kekuatan lemah disalurkan ke dalam tubuhnya, tapi untuk berjaga-jaga, Xiaoyan tidak berani mengirimkan terlalu banyak. Kaca. Dengan sebuah pukulan, Yao Sigui benar-benar menjatuhkan Yao Feng ke tanah, tapi dia menghabiskan seluruh kekuatannya dan langsung jatuh ke alun-alun, terengah-engah, tapi dia bahkan tidak berpikir bahwa dia hanyalah One Star Fighting Immortal. Bagaimana mungkin? Untuk menjatuhkan Yao Feng dari Three Star Fighting Immortal. Ayo segera pergi ke asosiasi alkemis. Xiaoyan mengangkatnya, dan sentuhan kekuatan murni ditransmisikan, bahkan ketika Yao Sigui merasakan dan menyerap kekuatan Xiaoyan, tidak ada pelanggaran, cukup mudah. Sepertinya Kaisar Yanji ada hubungannya dengan kekuatan yang tersegel di tubuh orang ini. Xiaoyan berkata pada Suner. Kamu, Yao Sigui, kamu mendekati kematian. Yao Feng sangat malu dengan pemukulan Yao Sigui di depan beberapa adik laki-lakinya sehingga dia tidak bisa menahan rasa jengkelnya. Dia baru saja bangun, dan api muncul di sekujur tubuhnya, siap menyerangnya. Aku tidak ingin terlibat dalam urusan internal keluarga Yao, tapi orang ini punya takdir bersamaku. Penatua ini, jika dia tidak muncul, saya tidak keberatan untuk mendidik dia. Xiaoyan berkata dengan agak malas, namun gelombang yang memancar dari tubuhnya membuat tubuh Yao Feng tegang, dan pembuluh darahnya langsung menegang. Semakin kuat, gelombang kematian mau tidak mau muncul. Hehe, saudaraku, masalah ini karena manajemen keluarga obat saya yang buruk, kami pasti akan memeriksanya. Suara Xiaoyan baru saja jatuh, seseorang yang mengenakan pakaian abu-abu dengan tulisan, obat, berwarna hijau terukir di belakangnya. Orang tua itu jatuh dari kehampaan ke alun-alun dan bergumam sedikit. Diakon di luar keluarga Yao, Yaoyan. Lelaki tua itu tampak seperti lelaki tua, dan tawanya penuh makna yang dalam. Ya, ayo pergi. Xiaoyan tidak mau repot-repot berbicara omong kosong, dia kembali dengan membawa batu obat dan hendak pergi. Teman ini, tunggu, Yao Sigui adalah anak yang tidak memenuhi syarat dari keluarga Yao kita. Silakan tinggal, dan saya pasti akan memberikan panduan yang lebih cocok untuk Anda. Orang tua itu melanjutkan. Petik 2. Xiaoyan terlalu malas untuk peduli padamu. Jika Anda meninggalkannya, saya khawatir orang ini akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Sekarang Xiaoyan tidak punya pilihan selain membawanya. Bagaimanapun, kekuatan di tubuhnya membuat Xiaoyan sangat penasaran. Selain Seng Yan dan Kaisar kuno Tuosi, yang dapat membuat Kaisar Yan Ring mengeluarkan nafas yang begitu panas, Xiaoyan memikirkannya, dan saya khawatir hanya ada orang kuat yang memiliki hubungan dengan Tuosi. Wah, ini keluarga obat, kamu harus mencari tahu. Ahem, bagaimana kekuatan jiwa seperti ini mungkin terjadi? Yao Yan dengan agresif melepaskan kekuatannya sendiri, mencoba mengejutkan Xiaoyan dengan kesempurnaan abadi pertarungan bintang 7, tetapi ketika dia pergi ke Xiaoyan, dia dengan mudah dihilangkan olehnya, bahkan satu pun.
Kekuatan jiwa yang lebih melonjak diumpankan kembali. Kakek Yaoyan, kamu harus mengambil keputusan untuk kami. Yao Feng mau tidak mau berkata di belakangnya. Oke, masalah ini hanya bisa didiskusikan dalam jangka panjang. Kita tidak mampu membayar orang ini sekarang. Aku benar-benar tidak tahu, mengapa pria abadi petarung bintang satu seperti itu akan diperhatikan oleh pria kuat yang tidak diketahui asal-usulnya dan pria besar di klan. Suara itu melengkung, dan episode itu berakhir perlahan. Kakak peri, terima kasih. Setelah meninggalkan tempat benar dan salah, mata Yao Shigui berkaca-kaca, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Bagaimanapun, dia baru berusia 14 tahun. Namun, setelah beberapa pemahaman, Xiao Yan dan keduanya juga menyadari bahwa Yao Shigui kini hampir berusia 18 tahun. Namun karena tubuhnya yang kecil, ia dikira berusia 14 atau 15 tahun. Hari ini adalah upacara kedewasaan Yao Shigui yang berusia 18 tahun. Saya tidak tahu apakah itu pengaturan yang disengaja atau kebetulan. Teman-teman, jangan menangis. Bagaimana dengan orang tuamu? Xiao Yan bertanya sambil menghibur. Saya tidak tahu, sepertinya saya belum pernah melihatnya sejak saya ingat. Saya telah melakukan pekerjaan serabutan di kota Yaowang, kata Yao Shigui. Oke, kamu bisa mengikuti kami mulai sekarang, Yao Su, jangan diam di sini. Suner mau tidak mau berkata dengan penuh kasih. Tapi, apakah orang-orang di klan itu akan setuju? Mendengar suara pelan Sun, mata besar Yao Shigui yang berair mau tidak mau berkedip, dan akan menjadi hal yang baik baginya jika dia bisa melarikan diri dari sarang iblis ini. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Xiao Yan tersenyum. Setelah mengatakan itu, Yao Shi tertawa terbahak-bahak dan membawa Xiao Yan dan keduanya menuju asosiasi alkemis. www.metelnovel.com, kakak Xiao Yan, aura orang ini memang agak salah, aku khawatir bahkan aku tidak bisa merasakannya. Dalam perjalanan, Suner berkomunikasi dengan Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya. Aneh sekali, tapi sekarang aku hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Xiao Yan tidak punya pilihan lain untuk sementara waktu. Lagi pula, Xiao Yan tidak yakin untuk membuka segelnya, apalagi berada di kota Raja Pengobatan. Begitu terjadi pergerakan besar, aku khawatir situasi mereka akan menjadi lebih buruk. Dikatakan bahwa di antara klan pengobatan, ketika nenek moyang klan pengobatan jatuh, mereka akan meninggalkan jejak jiwa suci. Murid jiwa tanpa syarat akan menjadi kepala klan pengobatan berikutnya, tetapi yang suci jiwa klan pengobatan telah hilang selama puluhan ribu tahun, dan sekarang klan pengobatan telah mengerahkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari, tetapi mereka semua tidak membuahkan hasil. Ini juga merupakan kekhawatiran yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota senior keluarga Yao. Suner sepertinya mengingat legenda tentang keluarga Yao dan menjelaskannya kepada Xiao Yan. Roh suci dari klan pengobatan. Xiao Yan mengangguk sedikit, entah kenapa, sepertinya apa yang tersegel di tubuh pemuda di depannya itu tidak sederhana, tapi Xiao Yan tidak mau mengaitkannya dengan kuasa meterai dan Roh Kudus. Bagaimanapun juga, meskipun kekuatan segel batu obat yang dikembalikan ke tubuh adalah tirani, dibandingkan dengan jiwa suci tertinggi di klan obat, itu masih sedikit lebih buruk. Sepertinya itu lebih buruk daripada perkenalan.